Boleh nggak kasih tepuk tangan buat tim praise and worship yang luar biasa. Mereka nih datang jam berapa, Lid? Datang jam berapa ke sini? Jam 6.50 udah sampai sini. Itu baru sampainya, bangunnya, make upnya, tuh. Jadi siapapun yang melayani kita mesti apresiasi, amin. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat semuanya yang melayani pagi hari ini ya. Nah di ibadah kedua kali ini saya mau bicara tentang kerendahan hati. Sama-sama katakan dengan saya, rendah hati seperti Yesus. Seperti siapa? Yesus. Banyak orang nyanyi, doa, jadikan aku seperti Yesus. Yesus itu pribadi yang rendah hati. Matius 11:29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Filipi 2:5-8 dalam terjemahan Sederhana Indonesia dikatakan, jadi hendaklah kamu mengikuti sikap Kristus Yesus. Biarpun Yesus mempunyai semua sifat Allah yang maha besar, yang maha kuasa, tapi dia tidak pernah menganggap kedudukannya sebagai Allah adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Tetapi dia merendahkan diri. Dia meninggalkan semuanya. Lalu mengambil kedudukan yang paling hina seperti budak yang melayani kita. Dan datang ke dunia ini sebagai manusia apa? Biasa. Sebagai manusia biasa. Dia merendahkan dirinya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus lebih lagi merendahkan dirinya untuk taat pada kehendak Allah. Hingga dia menyerahkan tubuhnya sampai mati. Bahkan sampai mati disalibkan. Bersyukur kita punya Tuhan yang rendah hati. Yang melayani. Amin. Dia Tuhan yang maha kuasa. Dengan rendah hati. Yang tidak terbatas mau jadi terbatas untuk menyatakan cintanya sama kita. Itulah Tuhan kita. Makanya hari ini rindukan. Aku mau rendah hati seperti Yesus, katakan amin. Nah kerendahan hati ini perlu dijaga. Karena apa? Karena hati kita bisa berubah. Setuju? Yang dulu rendah hati sekarang bisa sombong. Tapi kalau hari ini sombong, Tuhan bisa buat jadi rendah hati, katakan amin. Orang yang dulunya cinta bisa benci, betul? Hati ini bisa berubah. Orang yang dulunya semangat luar biasa, bisa jadi hari ini hatinya tawar. Dulu murni, sekarang hitung-hitungan apa-apa. Lihat. Dulu cinta Tuhan luar biasa, sekarang sama Tuhan transaksi. Ya. Hati ini bisa berubah kalau nggak dijaga. Kerendahan hati itu perlu kita jaga, katakan amin. Nah ada sebuah kisah di Alkitab. Seorang raja yang hebat, dia menjadi raja dalam usia yang sangat muda. Namanya Raja Uzia. Usia 16 tahun. Ya. Rajanya Uzia, tapi usianya 16 tahun. Sudah diangkat jadi raja. Kita coba lihat 2 Tawarik 26 ayat 15b. Di sana dikatakan, Uzia itu termasyur di mana-mana. Dan ia menjadi sangat berkuasa. Karena Allah sangat menolong dia. Luar biasa ya. Awalnya sangat luar biasa. Tapi kita lihat ayat 16. Yang terjadi apa berikutnya. Setelah Raja Uzia menjadi kuat. Ia menjadi apa? Sombong. Kita mesti ngerti ini. Kalau hati gak beres. Dikasih kepercayaan tambah menjadi-jadi. Tahu nggak, kuasa, kepercayaan itu cuma akan menunjukkan sifat aslinya kita. Makanya Tuhan selalu mau bentuk hati kita dulu, baru kita dipercaya sama Tuhan. Lebih lagi. Makanya hari ini kalau firman ini datang dan mengingatkan kita, dan kita mau taat, kita mau bertobat, percayalah akan ada kepercayaan Tuhan yang baru dalam hidupmu. Hati mesti beres dulu. Kita coba lihat Raja Uzia. Dia menjadi sombong ketika dia kuat, itu menyebabkan kehancurannya. Lihat. Orang kalau udah sombong, kehancuran itu menanti.
Ia melanggar perintah Tuhan Allahnya karena memasuki rumah Tuhan untuk membakar dupa di atas mezbah dupa. Yang bukan tugasnya disikat sama dia, serakah. Lihat. Itu namanya membakar dupa. Di rumah Tuhan itu tugasnya imam, tapi dia merasa dia hebat, dia mau lakukan semuanya. Ayat 19. Pada waktu itu Uzia sedang berdiri di dekat mezbah dupa di rumah Tuhan dengan alat membakar dupa di tangannya. Ia marah kepada imam-imam itu dan tiba-tiba timbul penyakit kulit yang mengerikan pada dahinya. 21. Sampai Raja Uzia meninggal, penyakitnya itu gak sembuh. Ia diasingkan di sebuah rumah dan tidak diizinkan lagi memasuki rumah Tuhan. Ia dibebaskan dari tugas-tugasnya. Dan Yotam putranya memerintah rakyat sebagai wakilnya. Sedih banget ya. Raja yang hebat diasingkan sama orang sebangsanya. 23. Ketika meninggal, Uzia dikuburkan di tanah dekat makam raja-raja. Dengan kata lain, dia tidak dimakamkan di pemakaman raja-raja. Tetapi tidak di makam itu sendiri. Sebab ia berpenyakit kulit yang mengerikan. Yotam putranya menjadi raja menggantikan dia. Hari ini firman ini mengingatkan Anda dan saya. Jangan sampai kita memulai dengan hebat, tapi karena gak jaga hati, ujungnya kehancuran menanti. Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu membawa kita naik dan tidak turun. Katakan amin. Makanya karakter kita mesti siap. Kerendahan hati mesti dijaga. Kenapa rendah hati itu sangat penting? Karena rendah hati itu menjadi bukti bahwa hubungan kita sama Tuhan, kerohanian kita tuh sehat. Anggap ini. Jadi salah satu ciri orang-orang yang hubungan sama Tuhan itu sehat, ditemukan kerendahan hati dalam hidupnya. Orang rendah hati itu akan dihormati banyak orang. Katakan dihormati banyak orang. Amsal 18:12. Tinggi hati mendahului kehancuran, kerendahan hati mendahului apa? Kehormatan. Saya pernah ketemu sama seseorang yang bisa dikatakan salah satu orang kaya gitu di Indonesia. Pernah saya baca sebuah majalah, keluarga ini termasuk kalau nggak salah top 50 dari orang terkaya di Indonesia. Ya, saya nggak perlu sebut nama, kalau sebut ini pasti tahu apa yang dia punya dan segala macam. Tapi gini, orang ini rendah hatinya minta ampun. Orang yang suka melayani. Masih mau repot bantu kiri dan kanan. Beneran saya melihat dengan mata kepala sendiri gak sok-sokan. Ketemu orang model kayak gini ya. Kita respect apa enggak? Respect banget. Berbeda dengan orang yang baru bisa apa dikit sudah sombongnya setengah mati. Model kayak gini kita malas lama-lama. Betul kan? Belum apa-apa sudah kayak gitu. Orang gak respect. Makanya Firman Tuhan ngomong. Orang kalau rendah hati akan dihormati banyak orang. Berikutnya lagi, orang kalau rendah hati dipromosikan Tuhan. Katakan yes. Ya. Lukas 14:11, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Tetapi barang siapa merendahkan diri, dia akan apa? Ditinggikan. Kisah Para Rasul 13:22 mencatat, setelah Saul disingkirkan karena kesombongannya, dia gak respect lagi sama Tuhan. Tuhan itu mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Daud ini rendah hati banget, gak kaget dia dipromosikan Tuhan. Ini bayangkan ya, dia tuh sudah diurapi jadi raja loh. Jadi secara aturan sebenarnya dia udah rajanya bukan lagi Saul. Tapi setelah dia diurapi jadi raja, kok ya masih mau mengembalakan 2-3 ekor domba, itu hal kecil loh. Kalau dia sombong mana mau. Gua raja, ngapain masih mau ngembalain 2-3 ekor domba? Harusnya ratusan domba dong. Mana sini? Enggak. Dia masih mau dipercaya hal yang kecil. Tuh lihat. Dia masih mau disuruh sama siapa? Orang tuanya. Tolong anterin makanan nih buat saudara-saudaramu ke medan perang. Ini raja loh. Bisa enggak dia nolak perintah ayahnya dengan kesombongannya? Bisa. Apalagi dia ini termasuk anak yang gak dianggap sama orang tuanya. Sama ayahnya gak dianggap. Bisa gak dia semena-mena dan berkata, papa, kamu yang gak nganggap saya. Sekarang saya raja, mau apa kamu? Gitu. Tapi ketika dia disuruh untuk mengantarkan makanan bagi saudara-saudaranya oleh orang tuanya, oleh ayahnya.
Masih mau loh. Ini orang rendah hati banget. Dia masih mau jadi pembawa senjatanya Saul. Dia masih mau diundang untuk bermain kecapi di depan Saul. Sehingga roh jahat yang ada di dalam diri Saul itu pergi, lihat. Masih mau loh. Gak kaget ya. Orang seperti ini makanya dipromosikan sama Tuhan. Makanya hari ini biar Tuhan menemukan kerendahan hati itu supaya apa? Promosi Tuhan terus nyata di hidup kita. Sudahlah jangan sombong. Sombong ujungnya direndahkan. Ujungnya kehancuran. Tapi orang rendah hati diangkat Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Orang kalau rendah hati ngalami tuntunan Tuhan dalam hidupnya. Berlimpah dengan tuntunan Tuhan. Mazmur 25 ayat 9 mengatakan. Tuhan itu membimbing orang yang rendah hati dan mengajarkan mereka kehendaknya. Amsal 11 ayat 2. Jikalau keangkuhan tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang apa? Rendah hati. Orang yang rendah hati dituntun sama Tuhan sehingga hidupnya bijaksana. Katakan amin. Berlimpah tuntunan Tuhan. Nah rendah hati itu yang seperti apa sih? Yang pertama saya belajar ini. Orang yang rendah hati itu tidak merasa lebih baik atau lebih hebat dari orang lain. Itu loh orang rendah hati. Walaupun mungkin dia punya segudang pengalaman, segudang kemampuan. Tapi dia gak merasa paling hebat, biasa aja. Karena dia sadar semuanya itu dari Tuhan. Jadi gak perlu lagi ngomong bahwa saya orang paling dipakai Tuhan. Gereja ini adalah gereja yang hadirat Tuhannya pekat, yang lain mah gak ada apa-apanya. Setiap gereja, setiap orang Tuhan punya anugerah masing-masing. Gak usah merasa lebih baik, lebih hebat, sudahlah. Semuanya itu dari Tuhan, oleh karena Tuhan dan untuk Tuhan. Amin. Itu loh orang rendah hati. Gak merasa paling hebat. Orang rendah hati kalau salah masih mau minta maaf. Kalau orang sombong merasa dirinya paling benar, semua orang salah. Semua kita masih bisa salah, setuju? Orang rendah hati salah, minta maaf. Orang rendah hati masih mau mengakui kelebihan orang lain. Tapi kalau orang sombong merasa dia paling hebat. Yang lain gak ada bandingnya sama saya. Coba lihat Yesus ya. Matius 8 ayat 10. Wah ketika saya baca ayat ini saya diberkati tentang kerendahan hatinya Yesus. Matius 8 ayat 10 menuliskan ketika setelah Yesus mendengar hal itu. Heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya. Aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini. Itu iman perwira Kapernaum. Aku gak pernah jumpai daripada seorang pun di antara orang Israel. Yesus masih mengakui kelebihan orang yang punya iman yang luar biasa. Lihat. Hari ini kita perlu dilatih. Beneran. Gembala saya ngomong kayak gini nih. Pemimpin saya ngomong seperti ini. Karunia itu diterima. Tapi karakter itu perlu dibentuk. Perlu diusahakan. Jujur ya, secara daging ya, gak enak mengakui kelebihan orang lain, betul kan? Gak enak. Tapi ternyata ketika kita membiasakan dirinya, kita bisa terus belajar dari orang lain, betul kan? Orang rendah hati mau mengakui kelebihan orang lain. Berikutnya lagi, orang rendah hati tidak memandang rendah orang lain. Anggap ini. Kadang-kadang tanpa sadar, kita itu menganggap orang lain itu, dia paling ekonominya pas-pasan. Tampangnya gitu doang, pakaiannya gitu doang. Apalagi kalau lagi nyetir mobil tuh. Di Indonesia, di sini enggak, di Indonesia ya. Kadang-kadang saya pernah ditegur sama Tuhan loh. Beneran, itu ditegur dengan begitu keras. Saya lagi naik mobil, ada orang itu nyalip gak karuan. Dan kebetulan mobilnya secara harga itu lebih jelek daripada mobil saya. Terus tanpa saya sadar saya ngomong kata-kata yang spontan. Mobil gitu aja sok-sokan. Gitu. Tiba-tiba Tuhan ingatkan saya, kamu sombong. Kamu merasa lebih hebat. Kamu suka memandang rendah orang lain. Sekalipun dia suka kebut-kebutan, aku juga mati buat dia. Gitu. Tuhan tegur saya. Hari ini jangan suka pandang rendah orang lain. Karena Yesus juga mati buat mereka. Yesus juga mencintai mereka. Tuhan mau memulihkan hidup mereka. Amin.
Ada satu ayat yang membantu kita, yuk kita baca. Amsal 14 ayat 31 dikatakan, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Waktu engkau merendahkan orang, engkau sedang merendahkan Tuhan yang menciptakan. Udahlah, jaga perkataan kita hari ini. Jangan suka merendahkan orang lain. Orang yang rendah hati, dia tidak melupakan kebaikan siapapun yang pernah menolongnya. Tapi kalau orang sombong, gampang lupa kebaikan orang lain. Siapa tuh? Udah gak kenal tuh. Songongnya minta ampun. Tapi kalau orang rendah hati, dia selalu mengingat, ini orang pernah tolong saya. Saya mau nyapa dia, dia begitu baik sama saya. Walaupun kau sudah dipercaya ini dan itu, udahlah. Tetaplah rendah hati. Berikutnya lagi, orang yang rendah hati masih mau mendengar dan masih mau belajar dari orang lain. Kita tuh tanpa sadar dengan begitu banyaknya kepercayaan dan kemajuan yang Tuhan kasih. Kadang-kadang telinga kita ini mulai bebal tanpa sadar. Mau dengar, gue udah tahu. Gue lebih pengalaman dari lu. Ya. Tanpa sadar kita tuh bisa jadi sombong. Awalnya gak kelihatan tapi benihnya mulai nyata. Hati-hati. Hati-hati. Suatu kali ya. Aduh, saya ditegur sama Tuhan habis-habisan beneran. Suatu kali ada orang, saya lagi mau pelayanan. Dia juga kebetulan salah satu singer di gereja tersebut. Dia itu tiba-tiba maksa saya lagi capek kebetulan. Istri saya tahu banget kalau saya lagi capek, mesti mukanya udah bikin bete pokoknya. Lagi capek banget gitu kan. Ini orang maksa sama saya. Kak, boleh gak saya minta waktu sebentar? Tolong dengerin lagu saya. Dalam hati. Jujur ya, ini jujur. Frankie Kuncoro juga masih manusia dan terus diproses sama Tuhan ya. Alah, paling lagumu pas-pasan. Kamu dengerin rasanya buang-buang waktuku deh, beneran. Tapi udah deh, Tuhan kayak gerakan nanti saya, dengar dulu, jangan sombong kamu. Udah saya dengar lagunya. Dan akhirnya hari itu Tuhan ajarin saya rendah hati. Tetap mau belajar, dengerin dari apa yang orang lain. Justru itu momen kamu bisa bantu dia. Jangan sombong, kamu dulu juga mulai bahkan lebih jelek dari itu. Tuhan ingatkan saya, iya. Saya terus diproses, diingetin sama Tuhan. Dari orang gagal kita tuh masih bisa belajar. Belajar apa? Supaya gak jadi gagal seperti dia, betul kan? Kita bisa belajar dari apa kegagalannya, kenapa sih lu gagal? Tapi dari orang yang mungkin selangkah lebih maju dari kita dalam banyak hal, dalam pernikahan, dalam apalagi dalam mendidik anak, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, apapun juga. Kita bisa belajar, kok kamu bisa seperti itu, gimana caranya? Orang yang terus mau belajar akan terus bertumbuh, katakan amin. Makanya ayo rendah hati. Nah, orang rendah hati itu kalau dipuji, itu mengakui dirinya apa adanya tanpa berusaha melebih-lebihkan. Namanya kita melakukan sesuatu yang baik, wajar gak kalau ada orang puji kita? Wajar lah. Contoh saya misalnya mimpin pujian ya. Lagi turun nih tiba-tiba. Pak, tadi pujiannya memberkati sekali, wah saya dilawat Tuhan. Terus kita berkata, oh itu bukan saya. Lah itu siapa tadi yang mimpin? Gak perlu berkata akui aja. Katakan apa? Puji Tuhan. Tapi gak perlu gini juga. Habis dipuji, kenapa? Saya dengar, coba ulangi lagi. Padahal dengar sebentar ya. Orang kalau terus kepengen dipuji lama-lama jatuh dalam kesombongan juga. Sudah. Dipuji itu seperti makan permen karet. Nikmatin, katakan puji Tuhan, Tuhan itu baik. Dan apa? Dibuang habis itu, jalan lagi bersama dengan Tuhan. Gitu loh. Kalau dipuji, akui apa adanya tanpa apa? Melebih-lebihkan. Orang kalau rendah hati, itu gak suka show off. Gak suka pamer. Gak perlu, barusan beli jam baru. Ngangkat tangan aja, biasanya ngangkat tangan kiri. Sekarang kanan gini-gini. Oh haleluya. Gak usah. Jam tanganmu semahal apapun gak pernah bisa berikan kau hidup yang kekal. Katakan amin. Udah. Alkitab menulis dengan luar biasa. Matius 26, 53, 54. Yesus yang ngomong ini. Waktu Yesus mau ditangkap di Taman Getsemani, dia berkata, terjemahan Secara Indonesia mengatakan, jangan lupa
Aku ini punya kuasa untuk meminta pertolongan dari Bapakku dan dia bersedia mengirimkan lebih dari 12 batalion malaikat untuk menolong aku. Tetapi kalau aku melakukan itu, maka apa yang dinubuatkan dalam kitab suci tentang aku tidak dipenuhi. Yesus punya kuasa tapi gak suka pamer kuasa. Tanpa kita sadar ya. Kadang-kadang tuh kita kepengen pamer power kita. Waktu ada jalan tertutup, langsung kita ngomong kayak gini. Lu gak tahu siapa backing saya. Lid, boleh main Lid. Saya sebentar lagi selesai. Ini tanpa kita sadar loh. Beneran. Kita pengen tunjukkan. Lu gak tahu koneksi saya. Jangan main-main sama saya. Belajar dari Yesus yuk. Dia punya kuasa. Tapi gak suka show off. Suatu kali. Saya cerita banyak pengalaman hidup saya ya. Banyak ditegur Tuhan nih beneran. Udah gak tahu berapa kali udah dimarahin sama Tuhan berulang kali. Tapi kalau kita ditegur karena Tuhan mengasihi kita. Amin. Supaya karakter kita ini tetap benar. Tetap rendah hati. Suatu kali saya tuh ketinggalan pesawat dan saya keselnya minta ampun. Saya pertama kali naik pesawat itu. Mandi dia itu. Saya pertama kali naik pesawat itu, pesawatnya jam 11. Saya itu sudah ada di ruang tunggu. Nih, ruang keberangkatan itu, gate keberangkatan jam 9 pagi. Padahal pesawatnya baru berangkat jam berapa? 11. Saya sambil nunggu santai, saya persiapan ini dan itu, beresin kerjaan ini dan itu. Kok gak ada pengumuman ya? Saya ngelihat, oh mungkin tunggu bentar lagi. Biasanya kalau udah deket-deket itu ada orang yang sweeping atau nanyain. Kok gak ada tanda-tanda? Nah hari itu memang Terminal 3 Soekarno-Hatta lagi kacau. Karena Kaisar Jepang itu lagi datang ke Indonesia. Kacau semua, terminal berubah semua, gate-nya gak karu-karuan. Saya merasa gak dapat pemberitahuan itu. Terus saya tanya sama petugas. Padahal ketika saya datang itu saya ngecek bener. Pesawatnya ini di sini. Udah dong, diem dong. Ternyata saya ditinggal pesawat. Pesawatnya dipindah ke gate lain. Saya kejar ke sana. Terus orangnya ngomong, maaf Pak, pesawatnya sudah berangkat. Sore itu saya ada undangan meeting yang sangat penting. Ini hati sudah mau marah. Mulai deh show off. Saya merasa punya follower banyak di Instagram. Langsung keluarkan kata-kata. Saya ditinggal pesawat ini. Siapa yang kenal dengan manajemen pesawat ini? Tolong bantu saya, kontak saya mau labrak gitu. Saya tulis itu di Instagram saya, beneran. Ketika saya tulis, saya posting itu. Tuhan bicara, sombong kamu. Kamu merasa punya koneksi ya? Kamu merasa hebat ya? Kamu merasa kamu punya power untuk dapatkan sesuatu yang kamu mau. Hapus. Hapus. Waktu saya jalan, Tuhan ingatkan saya dan saya akhirnya hapus itu. Tuhan ampuni saya. Tanpa saya sadar kadang-kadang saya suka show off. Dan akhirnya saya nunggu di maskapai yang lain. Puji Tuhan ada kemurahan Tuhan. Saya awalnya waiting list. Tiba-tiba orang yang ngomong, Pak ada satu tiket, Bapak bisa naik sekarang. Saya mesti bayar lagi. Tapi hari itu saya belajar untuk rendah hati. Semenjak hari itu Tuhan ingatkan saya terus, jangan suka show off. Kita bisa punya power tapi gak perlu show off. Kalau mau bermegah, bermegahlah di dalam Tuhan. Berdiam dirilah, dia sanggup untuk menolongmu. Karena pertolongan kita dari tempat maha tinggi. Yang tidak pernah mengecewakan. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Come on. Orang kalau rendah hati, gak merasa paling berjasa. Sudahlah gak perlu ngomong. Perusahaan ini kalau gak ada saya gak jadi apa-apa. Sudahlah. Kalau Anda gak dibantu orang tuh gak bisa. Betul? Kalau Tuhan gak kasih Anda talenta gak bisa kok. Kalau Tuhan gak buka pintu kesempatan yang baru buat Anda gak bisa. Jangan merasa paling berjasa. Alkitab tulis, jangan memuji dirimu sendiri. Biar orang lain yang melakukan itu, bahkan orang yang tidak kau kenal. Orang rendah hati. Itu yang memuji orang lain, gak perlu membanggakan dirinya. Dari tadi saya cerita, saya banyak gagalnya sebenarnya. Kalaupun saya bisa melalui itu karena Tuhan didik saya. Orang yang rendah hati, suka melayani, suka bantu orang.
Bukan suka menindas, bukan suka menghakimi, cuma main tujuk-tujuk, enggak. Orang yang rendah hati masih mau tangannya kotor untuk bantu orang lain. Orang rendah hati, dia mengandalkan Tuhan. Katakan amin. 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu apa saja yang terjadi, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang penuh kuasa. Maka pada waktu yang ia hendaki, ia akan meninggikan kamu. Orang rendah hati itu mengandalkan Tuhan. Tapi kalau orang sombong lebih percaya diri. Percaya kekayaannya, pengalamannya, koneksinya, pengetahuannya. Tapi kalau orang rendah hati, dia pakai lutut selalu. Sebelum hari dimulai, aku perlu Tuhan. Kalau Tuhan gak menyertai aku gak sanggup. Dia ambil keputusan, dia selalu tanya Tuhan, yang Tuhan mau ini atau bukan? Kalau bukan, tutup pintunya. Aku tahu Tuhan selalu punya rencana yang terbaik tuh. Orang rendah hati selalu nanya sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tapi kalau orang sombong lebih percaya dengan pengalamannya. Hari ini, andalkan Tuhan sepenuhnya. Karena dia mau mengangkatmu ke tempat yang tinggi. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan ya. Saya tutup dengan ini ya. Bagaimana bisa jadi orang yang rendah hati? Yang pertama, untuk bisa jadi rendah hati, kadang kita mesti direndahkan. Katakan saya mesti direndahkan. Pengalaman yang pahit, Amsal 20:30. Ada kalanya pengalaman pahit itu menghapuskan kejahatan dan membersihkan hati manusia. Saya pernah punya pengalaman macam-macam, direndahkan udah gak tahu berapa kali deh beneran deh. Ngalamin kehancuran ini itu, tahu gak, seringkali masalah itu mengubahkan orang sombong jadi rendah hati, betul kan? Dulu waktu gak ada masalah merasa saya paling berjaya, saya paling hebat. Begitu kena masalah, langsung bertekuk lutut di dalam nama Yesus, betul? Dulu merasa saya gak butuh pertolongan kamu. Begitu kena masalah, tolong dong bantu saya, betul kan? Jadi rendah hati. Saya pernah tuh mau naik ke mimbar, disuruh turun pernah saya. Nangis. Ada satu pengalaman yang lucu sih. Tapi itu mendidik saya. Suatu kali saya pelayanan ke satu kota. Nah pelayanan itu tuh nyambung dengan kota yang lain. Dan orangnya tolong dong kirimin tiketnya segera. Sampai akhirnya H- seminggu tiketnya baru dikirimin. Dan itu jam 12 malam. Saya mikirnya orang rada gak niat gimana sih. Udah akhirnya saya pergi ke kota tersebut. Dari Surabaya saya menuju ke kota yang lain. Saya gak sebut nama kotanya. Nah saya itu lagi bawa barang itu banyak banget. Saya gak kenal siapa yang ngundang by the way. Saya cuma dengar dari beberapa teman yang lain gitu. Udah rada sedikit negatif dari orang ini gitu, tentang orang ini. Tapi saya gak tahu kenapa saya tergerak untuk tetap melayani di sana. Udah kan? Sampai di sana saya bawa barang itu, bawa gitar, bawa satu koper, bawa backpack plus bawa oleh-oleh karena dari kota sebelumnya. Barangnya bawa lumayan banyak. Setelah saya sampai saya kontak orangnya dong. Nah biasanya kalau dijemput itu di depan pintu kedatangan kan mestinya kan. Tapi hari ini memang yang jemput agak lain memang. Ini agak lain. Tapi dia dikirim Tuhan kepada saya untuk membentuk saya. Dia cuma telepon pakai video call. Kak, saya lagi di parkiran. Kakak bisa gak kesini aja? Gitu katanya. Bayangkan, saya suruh ke parkiran, saya nggak tahu di kota ini parkirannya di mana bos, saya nggak tahu. Bantu saya dong. Udah, saya tutup teleponnya. Terus dia kirimin foto-foto lagi, foto-foto area parkiran. Bayangin, tetap ngeyel, ngotot. Saya disuruh ke parkiran dengan bawa barang segitu banyak. Sementara saya nggak tahu dia di mana. Akhirnya saya ngomong gini, saya bantu ya. Boleh nggak meeting pointnya di daerah sini aja? Nanti mobilmu nomor platnya berapa, warnanya apa? Nanti kita janjian gitu. Udah kan? Akhirnya sampailah saya di meeting point itu. Saya tunggu dia 15 menit kira-kira. Akhirnya saya lihat, oh itu mobilnya tuh. Terus dia berhenti. Tahu nggak? Dia nggak datang ke saya. Dari jauh dia cuma gini-gini doang. Kak, sini kak, sini kak. Dari mobil, bayangin. Ini memang agak lain yang satu ini. Saya nggak pernah terima undangan seperti ini nih. Ini lembah kekelaman beneran ini. Udah kan. Terus saya udah. Saya bawa semua barang itu kan. Wah udah.
Dia tetap di mobil dong. Kak, saya bukain pintunya ya kak. Buka sendiri kak. Hah? Buka sendiri udah. Oh haleluya. Masukin barang-barang gitu. Baru ketika barang udah selesai dia baru turun. Kak aku bantuin nutup ya. Bantuin nutup tok juga bisa. Udah kan? Masuklah ke mobil. Dengan gayanya dia ngomong gini. Kak ini kenal ini pacar saya. Dalam hati mau pacarmu kayak mau mamimu kayak aku gak ngurus sudah. Ini badan udah capek. Ketemu yang model kayak gini. Ngobrol dong dia. Kak sedih banget ya. Kemarin itu ada hamba Tuhan yang masih muda berpulang. Waduh kasihan banget. Padahal dia dipakai Tuhan luar biasa. Oh iya itu orang luar biasa saya kenal banyak. Kalau kakak kapan? Gimana maksudnya? Serius. Seumur-umur baru pertama kali dalam hidup saya. Ada orang yang nanya pulangnya kapan, bayangin loh. Saya pikir apa saya salah dengar tapi dia ngulang-ulang berulang kali berarti bener itu. Itu udah emosi udah di atas gitu kan. Ini orang gak tahu diri beneran. Dan saya ngomong sama dia. Akhirnya saya mulai bercanda gitu kan. Rasanya lu duluan deh yang pulang deh. Karena kamu kan belum menikah, tanggunganmu gak banyak, tanggunganku lebih banyak ya. Sini mendingan kamu dulu. Singkat cerita malam itu saya dijemput untuk pelayanan. Dan saya lihat ratusan anak muda berkumpul di sebuah mall. Tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Kamu belajar dari anak muda ini. Belajar apa Tuhan? Dia bisa bawa jiwa kepadaku. Lihat 200-300 orang berkumpul. Sekalipun mungkin kelakuannya rada aneh. Tapi kamu bisa belajar dari dia. Hari itu saya nangis loh. Sebelum pelayanan saya nangis di lawat Tuhan. Saya ngomong Tuhan ampuni saya. Kadang-kadang saya itu merasa kepengen bisa diperlakukan bak raja di mana-mana. Tapi hari ini aku mau belajar seperti hatinya Tuhan. Ada di tempat yang rendah. Mungkin posisinya gak enak, diperlakukan gak enak. Tetapi ketika direndahkan, aku jadi tetap rendah hati. Hari ini kalau ada orang merendahkan Anda bersyukur. Karena Tuhan sedang menyelamatkanmu dari kesombongan. Orang rendah hati tetap mau ada di dalam komunitas rohani. Orang yang sombong seenaknya sendiri. Oh aku gak cocok sama ini, bye. Aku gak cocok sama ini, bye. Tapi kalau orang rendah hati, dia mau berada di dalam sebuah gereja lokal untuk mau dibentuk di sana. Sampai hari ini saya terus mau ada di gereja lokal karena apa? Itu tempat terbaik untuk saya tetap rendah hati. Orang rendah hati, kalau mau rendah hati, tetap terkoneksilah dengan orang-orang yang tahu kita dari awal dan menganggap kita bukan siapa-siapa. Penting ketemu orang-orang kayak gitu. Contohnya siapa? Keluarga. Contohnya siapa? Teman-teman lama kita. Saya tuh, nih ada istri saya. Oh, haleluya. Boleh sedikit ya ngomong ya sayangnya di sini. Sehebat-hebatnya saya berkhotbah, pulang rumah masih dikhotbahin istri saya. Tapi tahu gak? Istri saya berani negur saya. Itulah yang membuat saya tetap rendah hati. Bersyukur ada istri yang gak melihat saya sebagai seseorang yang wah dipakai Tuhan. Tetap kamu bojoku suamiku. Kamu harus tak bisa tak omongin gitu. Saya tuh sampai sekarang masih ada di grup. Isinya teman-teman dari SMP. Sampai kuliah kita sama-sama di satu sekolah yang sama. Dan mereka itu sampai sekarang dari dulu sekarang sampai selama-lamanya tetap suka bully saya, bayangin. Mau hari ini wah kamu udah dikenal kagak ngurus. Kita tetap akan suka ngebully kamu. Sampai sekarang kadang saya masih diejek-ejek gitu. Gigi mau gini masih suka bercanda gitu. Ketemu sama mereka apalagi lagi nongkrong bareng-bareng di kota Solo masih suka. Istilahnya kalau orang Solo apa sih? Ceng-cengin saya. Saya nggak tahu bahasa yang terbaik apa itu. Masih suka kadang-kadang ngomong-ngomongin yang lalu, yang kadang lucu-lucu gitu. Ya. Tapi sadar gak? Itu yang membuat kita tetap rendah hati. Karena kita diingatkan dari mana kita berasal. Kalau Anda pengen tetap rendah hati, lakukanlah pelayanan-pelayanan yang sederhana. Yang dulu kita pernah lakukan, tapi mungkin sekarang kita udah lupakan. Saya kadang-kadang di waktu tertentu Tuhan kayak gerakan gitu. Mata kursi yuk, gitu. Angkat kursi yuk. Oh iya.
itu yang menjaga kita tetap rendah hati. Supaya rendah hati, kita harus sering-sering memuji Tuhan, katakan amin. Karena waktu kita memuji Tuhan, kita diingatkan, aku ada saat ini, semua karena apa? Kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Katakan, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Waktu kita memuji Tuhan, kesombongan dihancurkan. Karena kita ingat semua karena berkat kemurahan Tuhan saja. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yang terakhir, bagaimana kita bisa tetap rendah hati? Kalau Roh Kudus berbicara dalam hatimu, taat. Tadi kan saya ingatkan. Saya sering kali diingatkan sama Tuhan. Ki, hati-hati. Ya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus hari ini ingatkan Anda sesuatu, taat yuk. Dia sedang menyelamatkan masa depanmu. Jaga kerendahan hati seperti Yesus. Rendah hati. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Bangkit berdiri sama-sama. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai. Piano main dengan lembut, semua pejamkan mata. Saya percaya dari tadi ketika firman ini disampaikan, ada banyak dari kita, termasuk saya, terus ditegur sama Roh Kudus. Orang yang rendah hati itu gak merasa lebih baik dari orang lain loh. Tangkap ini. Orang yang rendah hati, dia gak memandang rendah orang lain. Bisa jadi mungkin hari-hari ini kita seringkali bodoh-bodohin orang. Bodoh banget sih lu, bodoh banget sih lu. Orang yang ada bodoh-bodohin, Anda sedang menghina siapa yang menciptakan dia. Jangan suka menghina. Jangan suka merendahkan orang. Orang yang rendah hati itu suka membantu, suka melayani orang. Orang yang rendah hati gak melupakan kebaikan siapapun yang pernah menolongnya. Orang rendah hati masih mau dengar, masih mau belajar dari orang lain. Saya gak tahu area mana yang Roh Kudus sedang diingatkan. Ingatkan setiap kita. Dia mengasihimu. Dia kepengen karaktermu pulih. Dia pengen menjaga masa depanmu. Orang rendah hati kalau dipuji, dia mengakui diri apa adanya tanpa berusaha melebih-lebihkan. Gak merasa paling berjasa. Orang rendah hati gak suka show off. Apa sih yang mau di show off kan kalau bukan karena Tuhan? Jangan suka show off, jangan suka pamer. Roh Kudus seringkali tegur saya. Saya ketika mau posting sesuatu, saya selalu doa, Tuhan, ini Tuhan mau apa enggak? Karena buat apa kalau ujungnya mencuri kemuliaan Tuhan? Sampai di hal terkecil pun, saya mau share apa yang saya alami. Semakin kita tuh kenal Tuhan, hubungan sama Tuhan tuh semakin hal kecil pun Tuhan perhitungkan. Hati-hati. Hati-hati. Hari ini alarmnya sedang bunyi dalam hidup kita. Orang yang rendah hati itu mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan manusia. Bukan mengandalkan koneksinya, pengalamannya, pengetahuannya. Tapi selalu mengandalkan Tuhan. Bersyukur hari ini kalau engkau direndahkan. Tetaplah ada di dalam komunitas rohani. Supaya kita bisa dipimpin, dibentuk, diarahkan, bisa tetap belajar.
Tetaplah terkoneksi dengan orang-orang yang tahu kita dari awal dan menganggap kita bukan siapa-siapa. Bersyukur kadang-kadang mereka masih ngecek kita, gak apa-apa. Bersyukur, itu membuat kita tetap rendah hati. Mulai hari ini seringlah memuji Tuhan. Supaya kita terus diingatkan bahwa semuanya dari Tuhan. Dan hari ini kalau Roh Kudus berbicara, bertobatlah. Terima kasih.